apa Papa akan panggil? Tahu, Danis tahu nggak? Tahu. Kira-kira apa kesalahannya? Aku nggak sengaja jatuhkan botol dari balkon. Tidak sengaja menjatuhkan botol. Dari balkon. Danis tahunya tidak sengaja dari mana? Dan makan sama minum, tapi nggak sengaja kesenggol sama Raka. Oh, senggol sama Raka. Raka betul nggak? Betul. Betul. Terus ketika jatuh, apa yang Danis lakukan? Danis menyesal nggak menjatuhkan? Menyesal. Diambil enggak? Nggak sempat lagi main sama Raka. Oh, nggak sempet. Berarti kalau misalkan botol itu jatuh ke bawah terus nggak diambil, itu berarti botolnya jadi sampah. Nah, kira-kira menurut Danis, sampah betul nggak kalau membuangnya sembarangan? Nggak betul. Masih ingat nggak sama kesepakatan kelas kita? Masih. Kalau buang sampah di mana? Di tempat yang Di tempat sampah yang sudah disediakannya. Kan banyak kan tempat sampahnya? banyak. Nah, jadi harus dibuang sampah. Gelas. Berarti sampai apa namanya? Danis sudah tahu apa yang harus Danis lakukan. Tahu. Apa coba? Membuang sampah yang sudah aku jatuhkan diambil di bawah tempat sampah. Apalagi dengar-dengar katanya kena orang kalau di bawahnya tadi itu kebetulan. Berarti kalau kena orang, berarti Danis harus ngapain ke orang tersebut? Meminta maaf ya. Kakak, kenapa Raka tidak mengingatkan Danis untuk diambil sampahnya? Lupa. Berarti Raka juga tahu kesalahannya ya. Harusnya aku mengingatkan Danis untuk mengambil sampahnya. betul. Berarti tapi waktu kamu menyinggol minumannya Danis, Raka udah minta maaf belum? Belum. Nah, kalau kesepakatan kelas kita kalau melakukan kesalahan harus Meminta maaf. coba gimana minta maafnya. Maaf ya. Oke, bagus seperti itu ya. Tidak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Pak. Tadi saat kita bermain, kita melihat Danis membuang sampah dari atas balkon. Sampah? Iya. Sampah apa itu bentuknya? Membuang Minuman. Baru sampah nih. Iya. Terus Danisnya menyesal atau gimana? Sepertinya tidak, soalnya tadi Danis tertawa-tawa. Ketawa-ketawa. Oke, ya sudah, nanti sekarang akan tindakan. Terima kasih ya atas informasinya ya. Waalaikumsalam. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menghadiri kegiatan penerapan budaya positif. Apa yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7 ini adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan
nanti Pak Ahmad, Miss Justin yang akan mengikuti kegiatan CGP. Nanti ada 2 orang yang sangat berperan aktif membantu kita. Ada yang angkatan darat sama angkatan udara. Angkatan daratnya berarti bergerak langsung. Dalam hal ini biasanya tempat tinggalnya gak jauh. Nah, saya ditemani sama Ibu Heni Purwani, guru bahasa Inggris SMA 1 Sindang. Itu sebagai pengajar praktik angkatan darat. Jadi kalau misalkan ada kesulitan yang kaitannya dengan CGP, saya bisa konsultasi langsung dengan beliau, dan beliau kalau ada waktu ya bertemu dan menjelaskan. Kemudian ada lagi angkatan udaranya, kita bertemunya hanya lewat Zoom. Itu Ibu Ana Widiati sebagai fasilitator. Kebetulan beliau itu adalah guru sejarah di SMA 1 Bogor. Guru sejarah di SMA 1 Bogor. Nah, sama kalau misalkan saya ada keluhan dan kendala ataupun sebagainya, pasti saya akan menghubungi Bu Heni dulu. Nanti apakah langsung ke Bu Ana juga pasti dilayani. Makanya nanti di CGP nanti bakalan banyak grup, grup dengan Ibu Heni, kemudian grup dengan Ibu Ana. Nanti Bu Ana tuh membawahi sekitar 4 PP. Bu Heni ada lagi yang lain, ada 4 dipimpin oleh beliau, Ana Widiati. Itu sekelasnya. Kemudian kegiatan kita hari ini adalah pertama mengimplementasikan kepada rekan sejawat atas ilmu yang diperoleh saat mengikuti kegiatan guru penggerak dari mulai bulan November, Desember, Januari, sudah 2 bulan lebih. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat demi terciptanya visi yang sama, pandangan yang sama tentang apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan itu seperti apa, biar sama gitu loh. Kalau bergeraknya sama kan bergeraknya lebih cepat, karena tujuan guru penggerak kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan sekolah yang berpihak kepada murid demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah profil pelajar Pancasila? Belum. Nah, itu guru penggerak tuh ini goalnya profil pelajar Pancasila. Kalau zaman dulu apa tuh Pak? Pakem ya dulu ya, pakem terus apa gitu ya setelah itu tuh. Nah, sekarang namanya berubah menjadi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkeanekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Ini adalah tujuan pendidikan yang pengen diharapkan oleh Kementerian Pendidikan lewat guru penggerak. Nah, disinilah kenapa kita harus berkolaborasi, biar kita tujuannya sama, mengarah ke menciptakan sekolah yang berpihak kepada murid demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun ruang lingkup materinya ada 6. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, disiplin positif, segitiga restitusi, kemudian ada teori motivasi. Cuma kita, saya pribadi tidak akan menyampaikan semua, saya hanya 3 aja yang saya ambil. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. 3 saja yang saya ambil, karena memang durasi juga sih. Baik, kita mulai. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu pernah mendengar istilah bahwa apa bedanya antara budaya dengan kebiasaan? Oke, barangkali pernah tahu budaya dengan kebiasaan. Artinya, ya, hampir mirip ya, hampir mirip. Sesuatu yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan kalau terus dilakukan akan menjadi budaya. Nah, tekniknya budaya itu berarti kan berada di posisi yang paling tinggi lah, paling atas. Jadi artinya sudah tidak bisa digoyang-goyang lagi, sudah bukan kebiasaan lagi, dan memang udah budayanya seperti itu, berarti kan tidak bisa hilang gitu. Nah, berharapnya ke situ.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, nanti tentang teori kontrol akan saya masukkan di slide-slide berikutnya. Budaya positif dimulai dari perbuatan atau tindakan yang baik. Semuanya bermula dari satu pemahaman bahwa siswa hendaklah menjadi bagian utama dalam formulasi penerapan budaya positif. Jadi memang tujuan utamanya adalah siswa, target utamanya siswa. Makanya di pelajaran hari ini tuh berpihak kepada murid tuh benar, menghamba pada murid, bahkan istilah Bapak Ki Hajar Dewantara itu menghamba kepada murid. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik hendaknya mengenal dulu akan kebutuhan dasar setiap manusia, dalam hal ini juga peserta didik, dan kemudian mempelajari posisi kontrol kita terhadap mereka. Kemudian kita mendampingi mereka untuk membuat keyakinan kelas agar tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan demi terwujudnya profil belajar Pancasila. Yang tadi saya sampaikan kan semuanya banyak yang 6 bahkan bisa lebih, cuman saya bawa 3 saja dulu. Pasti Bapak Ibu mengenal dengan sosok ini, Bapak filosof pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau seingat saya kelahiran 1890-an, akhir tahun 1800 ya. Beliau ini memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dan sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu, faedah, kecakapan hidup anak. Oleh sebab itu sebagai guru hanya bisa menuntun kekuatan kodrat pada anak agar bisa memperbaiki laku hidupnya. Mereka akan tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang telah mereka miliki. Ini kalau dianalogikan kurang lebih seperti ini. Saya ingat banget waktu belajar ini tentang tanaman padi, Bapak Ibu. Ada seorang petani mempunyai ladangnya sawah, ditanamlah padi. Pada saat menanam padi, beliau kan sudah expert banget, sudah ahli banget lah dalam menanam padi. Setiap kali panen pasti hasilnya bagus. Nah, pada saat dia menanam, dia mendengar bahwa harga cabai lagi naik. Harganya misalkan sekilonya 200.000. Beliau berpikir bahwa apa yang dia tanam padi ini bisa enggak ya saya rubah jadi cabai, biar ketika panen hasilnya menguntungkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, tanaman padi tersebut bisa enggak dirubah oleh petani yang luar biasa, expert ahli di bidangnya, itu dirubah menjadi tanaman cabai? Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Itu kodratnya seperti itu. Jadi ketika kita menanam padi, kodratnya bakalan jadi padi. Tidak bisa kita rubah. Nah, anak-anak juga sama. Ketika kita mengajarkan anak-anak, kita harus mengenal kodratnya mereka dulu. Dan kita tidak bisa memaksakan kodratnya sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki atau memaksimalkan apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Kalau tanaman padi, dia mulai dari nandur sampai panen, kita cukupi semua kebutuhannya, kita lindungi dari serangan hama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud oleh Pak Ki Hajar Dewantara tersebut seperti itu. Jadi kita hanya bisa memperbaikinya, bukan merubah kodrat yang telah mereka miliki. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang budi pekerti, watak karakter yang merupakan perpaduan gerak pikir, perasaan dan kehendak yang dapat menimbulkan tenaga. Nah, di sini kalimatnya budaya positif yang di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah watak karakter yang merupakan pencerminan dari diri siswa, kodrat yang mereka miliki dari lahir, yang mereka bawa dan bisa dijadikan budaya positif di sekolah. Selain Bapak Ki Hajar Dewantara, saya juga mau memperkenalkan Dr. William Glaser yang nanti bakal banyak disinggung pada materi kali ini. Beliau setahu saya pernah browsing biografinya,
kuliah di 3 macam pendidikan yang berbeda. Pertama dia ambil kedokteran, kemudian ngambil teknik kimia, dan yang terakhir dia ngambil psikologi yang terakhir. Nah, pada saat di psikologi inilah banyak bukunya, banyak karyanya yang diambil sebagai landasan berpikir budaya positif pada pembelajaran di CGP. Nah, salah satunya adalah pertama, kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser tadi, yang lahir tahun 1920-an, tahun 1998 bikin buku yang ini berarti udah berapa, usia sekitar 80 tahun tapi bisa bikin buku, luar biasa. Nah, menurut Dr. William Glasser itu kebutuhan dasar manusia itu terbagi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan dalam menentukan suatu pilihan, yang keempat adalah kesenangan, menentukan kesenangan yang diharapkan, dan yang kelima penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dia. Ini contoh ininya. Di yang pertama kebutuhan bertahan hidup, contohnya pemenuhan kebutuhan primer anak. Ini saya kaitkan dengan kegiatan sekolah. Contoh, anak berangkat ke sekolah diberikan bekal, makan, minum, dikasih uang jajan untuk dia beli sesuatu untuk dia makan. Nah, itu adalah contoh kebutuhan untuk bertahan hidup menurut Dr. William Glasser. Yang kedua adalah kasih sayang. Sudah pastilah perlindungan dan perhatian kita kepada anak itu bentuk kebutuhan dasar kasih sayang yang mereka perlukan. Yang ketiga, kebebasan. Memilih pelajaran yang dia sukai, dan kita harus menghormati, menghargai, dan bila perlu kita maksimalkan apa yang dia pilih. Yang keempat, kesenangan. Belajar dengan riang, dengan gembira, tanpa paksaan, sesuai dengan apa yang mereka atau di keyakinan kelas yang nanti akan kita buat bersama nanti pada saat ini. Kemudian yang terakhir, penguasaan, ketika dia mampu memimpin teman-temannya ke arah yang lebih baik. Nah, ini contoh kasus. Silakan Bapak Ibu siapkan alat tulisnya sebentar ya. Kita pelajari dulu kasusnya. Silakan saya kasih waktu untuk membaca kasusnya. Cerita ini hanya fiktif belaka ya Bu, tidak ada kesamaan nama. Semuanya tidak ada unsur kesengajaan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah? Cukup mudah diingat ya jalan ceritanya. Bapak Ibu masih ingat dengan 5 kebutuhan dasar ini? Kalau enggak saya buatkan, saya siapkan di sini tapi pakai bahasa Inggris. Ah, ini. Silakan pertanyaan nomor 1. Ketika ditanya sama bapak gurunya, Raka, kamu kenapa sih ngambil makanan teman-temanmu? Terus kemudian Raka jawabannya, iseng Pak. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang kurang dari Raka kalau jawabannya iseng? Silahkan ditulis. Nomor 1 apa gitu ya? Boleh. Nomor 1. Masih ingat kan ya? Faktor kebahagiaan, freedom kebebasan, power kekuatan, belonging rasa dicintai, survival bertahan hidup. So, boleh. Nomor 1 apa? Ya. Nomor 1. Nomor 1 jika Raka jawabannya iseng. Diskusi. Jawabannya iseng gitu. Nah, kemudian kalau sudah yang pertama boleh yang kedua. Jika jawabannya Pak, sayangnya lapar, belum makan, berarti itu tuh masuknya kebutuhan dasar yang mana menurut Bapak Ibu? Boleh bebas. Yang jelas semua jawaban mewakili setiap soal, jadi nggak mungkin ada yang double ini. Nggak mungkin
Ya, sayanya lapar Bu, makanya saya minta makanan sama teman. Nah, berarti kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh kakak tersebut? Survival bertahan hidup. Kemudian nomor 3, jika jawabannya ya biar saya teman-teman saya tuh teman saya tuh Pak memperhatikan saya Pak. Kalau lagi makan ada saya suruh kabur. Pengen diperhatikan lah. Caper. Itu maksudnya kemana? Ya cari perhatian. Kemudian jika jawabannya ya teman-temannya nggak ada yang berani jawab sama saya, ya habis lah berat ya. Saya ambil makanannya. Jadi jawabannya dia merasa hebat. Yang terakhir jika jawabannya karena bosan. Sahabat Dina dibawa di segala kuning baik ya Pak. Barang batur anak pepesan, anak sambal goreng, anak kiat barang kita sahabat Dina bakal beli segala kuning sekalian kok Pak bosan. Nah itu berarti kebutuhan dasar apa yang dia belum miliki. Itu kebebasan yang merdeka, bebas memilih. Sudah Bapak Ibu? Coba yang pertama, siapa yang mau memberikan jawabannya? Pertanyaan yang pertama, jika jawaban Raka adalah iseng, saya memilih fun, kesenangan. Jadi hanya untuk bersenang-senang karena iseng gitu Pak. Fun, jadi jawabannya adalah fun. Ada yang berbeda jawabannya? Sama? Oke. Tepat ya jawabannya ya. Jadi jawaban Raka iseng itu karena mencari kesenangan gitu. Senang ya, bahagia ya. Yang kedua, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk jawaban yang nomor 2, jika pertanyaannya itu jawabannya karena lapar ya, kemungkinan saya menjawab Pak anak survival ya, kebutuhan hidup karena lapar ya. Mungkin anak tersebut satu dari rumahnya tidak sarapan Pak. Biasanya anak-anakku yang sering terjadi minum susu sama cookies, kue-kue gitu ya. Sampai sekolah, sampai jam 9 istirahat mungkin melapar, lihat temannya bawa makanan berat, nasi goreng, kayak nasi kuning gitu ya. Jadi kepengen karena dia lapar gitu kan. Jadi 1 sendok nasi goreng, 1 sendok nasi kuning minta gitu ya. Kadang-kadang ada yang bawa semacam sosis goreng, nugget. Mungkin kan anak itu kan pengen, iya, karena lapar kan jadinya minta gitu ya. Mungkin itu Pak jawaban saya Pak. Terima kasih Pak Rusman. Ya, jadi yang kedua, lapar itu karena kebutuhan hidup, berarti ada faktor survival yang belum terpenuhi. Yang ketiga, silakan. Oh ya. Nanti mau pegang tempat ya. Baiklah, saya coba untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Jika jawabannya ingin diperhatikan teman, berarti ini kategorinya adalah belonging. Karena anak tersebut mungkin di rumah kurang perhatian dari orang tua, kurang perhatian dari kakak atau adik atau anggota keluarga lainnya, sehingga dia di sekolah melakukan hal-hal yang kurang tepat atau kurang disenangi oleh teman-teman. Misalkan Raka ini cicip sana, cicip sini, cicip nasi kuning, nasi goreng bawaan temannya. Jadi sebenarnya dia itu ingin perhatian karena belum dapat perhatian penuh dari keluarga dan mungkin juga dari teman-temannya sendiri. Terima kasih. Baik, sepakat. Jadi bahwa yang nomor 3 itu belonging, ingin diperhatikan. Oke, yang keempat silakan Bobby. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang keempat, jika jawaban Raka ini adalah karena merasa hebat, berarti dia ingin kekuasaan.
pemerkosaan. Jadi termasuk ke dalam ingin diakui keberadaannya. Jadi power ya, power. Jadi si Raka ini ingin diakui keberadaannya. Itu saja. Terima kasih. Oke, semangat ya. Yang kelima pertanyaannya aja deh. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan, jika jawabannya karena merasa bosan dengan bekal bawaannya, karena dari soal nomor 1 sampai nomor 4 sudah ada jawabannya semua. Yang belum ini berarti tentang freedom, kebebasan ya. Berarti ini si Raka ini karena mungkin bosan dengan bakalnya, itu aja monoton, sehingga Raka tersebut Raka tersebut pengen ternyata teman ini kok beda. Iya, baru. Sedangkan saya tiap hari nasi goreng sosis. Jadi mungkin itulah minta ke teman ataupun minta bekal punya temannya. Itu terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya, dari sekian banyak jawaban, mungkin nggak kita memberikan hukumannya sama? Taruhlah, ketika jawabannya iseng, boleh nggak kita menghukumnya kalau misalkan sama dengan dia merasa hebat gitu jagoan? Berbeda. Nah, di situ nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu posisi kontrol. Bagaimana kita ketika menyelesaikan suatu masalah, kita harus mengetahui dulu latar belakangnya supaya ketika kita memberikan penanganan itu secara tepat. Jadi tidak hanya sekedar menghukum seperti itu saja. Baik, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, baru posisi kontrol yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu boleh menggenggam salah satu tangannya. Bayangkan, boleh langsung dipraktekin Bapak Ibu, genggam salah satu tangan bebas kanan atau kiri. Bayangkan jika isi dalam genggaman tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga dan rahasia. Tidak boleh orang lain tahu dan tidak boleh orang lain ambil. Nah, bayangkan sudah. Nah, dari sini saya coba untuk merayu Bapak Ibu untuk membukanya. Yang pertama, diiringi hadiah. Contoh deh, Pak Haji, boleh gak dibuka? Kalau dibuka, saya buatin teh deh, Pak Haji. Boleh mau gak Pak Haji dibuka? Oke, yang kedua, merayunya dengan tekanan dan mengharapkan tiba. Kalau nggak, oke, buka tangannya, saya pengen lihat sebentar aja. Kira-kira masih kekeh ya di paham? Kekeh ya. Yang ketiga, dengan paksaan bahkan ancaman. Kalau nggak mau buka, saya nggak mau temenan lagi lah. Kira-kira sampai saat ini masih kuat nggak? Masih kuat dipegang nggak? Masih kuat. Nah, artinya segala sesuatu keputusan itu adanya di tangan kita, bukan orang lain. Jadi ketika orang lain mengintimidasi kita, apabila kita yakin dengan apa yang kita putuskan, maka pasti akan kita pertahankan. Disitulah fungsinya kontrol kita sebagai manusia. Dan kita tidak akan mungkin bisa mempengaruhi orang lain sekaligus. Bayangin Bapak Ibu, di kelas 40 siswa lebih, kita berikan satu yang pertama kayak meraih halus, mungkin nggak ikut semua, pasti ada yang nggak ikutan. Begitupun dengan tekanan, pasti ada saja yang tidak ikutan. Walaupun dengan ancaman pun, pasti ada saja beberapa anak yang tidak mengikuti apa kemauan kita. Dan kita di sini belajar untuk tidak langsung menjudge anak itu nakal, tidak bisa diatur dan sebagainya. Karena apa? Kembali ke teori awal bahwa hanya kita, dalam hal ini anak ya, hanya dia yang mampu bisa menahan apa yang dia pertahankan. Berarti kuncinya kita harus tahu dulu apa yang dia mau. Baru setelah itu dia bisa membuka tangannya. Kurang lebih analoginya seperti itu, Bapak Ibu. Wilayah dia. Masih menurut Dr. William Gesser ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu.
Pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan bagian tabel seperti ini. Tadi itu 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh ketika anak melakukan sesuatu ya, guru berbuat seperti ini, menghakimi, ujuk-ujuk, menyakiti, menyindir. Nanti hasilnya dia akan menjadi pemberontak, berdendam, dan timbulnya menyalahkan orang lain. Atau lewat perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, pokoknya kalimatnya ancaman, kemudian hukuman, langsung diberikan hukuman. Karena kamu tadi datang terlambat, kamu berdiri dulu, nggak boleh duduk misalnya, dan sebagainya lah. Atau disuruh lari lagi dulu, atau kalau kita mengerjakan PR, saya langsung disuruh nulis, saya berjanji tidak akan mengerjakan PR gitu, tanpa kita tahu dulu penyebabnya. Nah, itu yang tidak boleh dalam hal ini penghukum. Jadi secara prosedural benar, anak bersalah dihukum. Secara prosedural seperti itu. Cuma kan harusnya anak bersalah selidiki, baru berikan apa yang dia butuhkan. Jadi penghukum itu adalah dampak yang paling buruk. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru melakukan kayak gini, ceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kata-katanya biasanya gini, kamu sudah mengecewain bapak, kamu sudah mengecewain ibu, bapak kecewa sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu levelnya mending di bawah penghukum. Hasilnya anak-anak pasti akan menyembunyikan apa yang dia rasakan. Kalau dia melakukan kesalahan pasti diumpetin, karena takut bapak ibunya atau orang tuanya kecewa. Ibunya berbohong. Berarti efeknya menurut bapak ibu, apakah sudah bagus atau masih kurang bagus? Kurang ya. Kemudian yang ketiga, berperilaku sebagai teman. Biasanya kalimatnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan muridnya terlambat nih, kenapa kamu terlambat? Ayo, jangan kamu ini ya, bangunnya kesiangannya. Jadi sudah disiapin alasannya sama gurunya, pengen tahu mana yang tepat. Biasanya gurunya berkata kayak gini, ya sudah, nanti bapak ibu akan bantu WA mama agar dibangun baik lagi. Atau lakukannya yang ibu tadi minta ya, kamu bangun pagi-pagi setting alarm. Nah itu kan hanya obrolan kita sama teman. Hasilnya ternyata masih kurang bagus karena mengakibatkan ketergantungan. Dan ini sudah saya lakukan Bapak Ibu, dan ternyata saya selama ini salah. Mungkin Pak Ahmad dan yang di atas ya Pak Ahmad, Pak Opik, saya menerapkan kan bintang sama titik tuh, reward dan punishment di kelas. Yang melakukan kebaikan dikasih reward bintang, yang melakukan kejelekan dikasih titik. Itu saya pasang di belakang pintu. Ternyata itu adalah bentuk ini timbulnya. Adanya di pemantau, adanya di pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Jeleknya di situ yang pemantau itu. Biasanya kayak gitu. Apa yang kamu lakukan salah ya? Kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, salah ya? Kan kesepakatan kita kan kalau tidak mengerjakan PR dikasih titik ya, beri titik. Nah, nanti timbulnya dia menyesuaikan bila diawasi, dan sama hampir kayak gini, timbulnya berbohong, bilangnya sudah padahal belum menghindari itu. Ternyata ini juga masih kurang bagus Bapak Ibu. Yang saya lakukan ternyata saya juga sempat bertukar pikiran sama Bu Ana waktu di Zoom tuh, yang fasilitator tuh. Saya menerapkan itu gitu loh. Saya logikanya gini, saya mengajarkan anak puasa tuh Bapak Ibu. Yang ini misalkan anak kelas 1 kelas 2 belajar puasa, ayo anak puasa ya. Kalau tutup sampai maghrib dikasih uang 10.000 misalkan. Itu kan untuk ribet tuh.
ternyata yang menurut teorinya William Blazer itu kurang tepat. Ternyata menurut teori William Blazer itu kurang bagus, kurang maksimal. Yang sama ini saya anggap bagus. Saya bintang dan titik itu saya anggap yang ya cocok lah gitu ya, diterapkan di kelas pertama kelas 4 ya, cocok gitu. Ternyata dialognya kurang tepat. Mana yang paling tepat? Yang terakhir sebagai manajer. Biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, alasannya kenapa, jadi biar anak dijawab. Kemudian kata-katanya biasanya nyambung dengan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini tentang apa yang kamu perbuat dan sebagainya. Dan biasanya juga ada kalimatnya bahasa juga halus, lembut, tidak ada bentakan, tidak ada mata melotot, tidak ada tunjuk-tunjuk. Nah, sambil biasanya Bapak Ibu guru itu memberitahu bahwa ya memang banyak orang yang melakukan kesalahan ini, gitu loh kalimatnya. Kalimat kuncinya kayak gitu. Contoh anak terlambat, maka saya sebagai guru itu biasanya bilang kayak gini, katanya yang paling bagus tuh, dokter dulu itu dulu terlambat. Jadi disamakan dulu kasusnya sama mereka tuh. Nah, habis itu guru tuh ya udah, jadi paham lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi disamakan dulu, jadi biar ngerasa ada temennya gitu. Nah setelah itu baru oh ternyata itu salah, jadi kita perbaiki. Nah akhirnya timbulnya itu karakternya menjadi kuat. Supaya lebih jelas, kita simulasi lagi. Boleh siapkan kertasnya lagi ya Bapak Ibu. Kasus yang pertama, murid-murid kelas 1 Bu Ima sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Ibu ini, Bu Ima aja deh, Bu Ima menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan ibu akan ibu kasih stiker bintang. Ayo, siapa yang mau dapat stiker? Saya langsung turun, duduk rapi. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol yang diperankan sama Bu Ima itu setelah tadi kita pelajari bersama, manakah yang paling tepat? Mana? Pemantau, betul ya. Tadi yang saya bilang tuh saya melakukan ini soalnya di kelas tuh, bintang sama titik. Ternyata kurang bagus saya baca, harus diperbaiki. Harusnya kelima manajer katanya. Sekarang yang kedua, Ibu Santi guru matematika sakit dan tidak mengajar. Beliau diganti Ibu Eni, guru baru yang mengajar 2 tahun. Ternyata 2 orang murid menyepelekan dan tidak menghormati Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugas dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Wah ibu santai aja. Dan mereka pun asik tetap mengobrol tanpa mengerjakan tugas. Menurut Bapak Ibu yang dikalimatkan oleh Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Itu masuk ke posisi kontrol yang mana kalau Pak saya kembalikan. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Alasannya apa Pak? Oke. Gitu. Kalau saya kasih pilihan 2, pembuat rasa bersalah atau teman? Dari bahasanya sih bukan temannya. Ya. Iya, ayolah
masing-masing mengajukan pendapat ya. Banyak yang menjawab membuat rasa bersalah. Kebetulan kelompok saya memilihnya teman, Bapak Ibu. Teman. Waktu itu saya punya argumen kayak gini. Kenapa milih teman? Karena lakukanlah untuk Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu bukan ke anak, tapi ke kita. Kecuali kayak gini. Kalau misalkan kayak membuat orang bersalah, itu kalau kamu nggak ngerjain, kamu tuh berarti durhaka sama orang tua kamu. Oh, kamu udah bayarin kamu sekolah, beli buku mahal-mahal, masa kamu nggak belajar? Jadi targetnya anak yang jadi korban. Tapi di sini kasusnya ibu ini targetnya ternyata dianya, ibu gurunya. Ayolah, ibu dimarahin. Berarti kan bukan anak yang merasa bersalah dalam ini. Gurunya dikasih hati lah gitu. Jadi saya waktu itu kelompok saya memilihnya sebagai teman. Nah, perbedaan ini ya jadi masalah, masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti kita harus sebisa-bisa mungkin berada di posisi mana kira-kira sebagai guru yang baik, manajer. Jadi harus cari tahu dulu. Berarti memang karena suatu kebiasaan Pak. Iya. Dari kita kecil juga anak guru kita sering maaf ya Pak, ini hanya berbagi pengalaman karakter gitu. Mungkin jadi karakter kita ini sudah terbentuk dari sejak dulu kala, budaya dari Pak. Sudah suatu kebiasaan. Guru kita juga sering terngiang ketika saya kecil itu berkata demikian, kamu harus gini ya, merasa bersalah. Jadi kadang-kadang kita juga terbiasa, kamu sudah datang ke sekolah sebelum sarapan diantarkan orang tua. Nah, itu kadang-kadang kan itu salah satu bentuk membuat orang merasa bersalah. Jadi memang dengan kegiatan ini sangat bagus sekali dalam merefresh kayaknya Pak ya, karena memang sudah menjadi budaya kayaknya Pak, sudah tertanam. Karena memang dari kecil saya juga sudah sering mendengar dari guru-guru saya itu seperti itu. Jadi kadang-kala menggejas dan lain sebagainya, jadi tertanam. Dan alhamdulillah kalau misalkan dijelaskan ini sampai detail seperti itu, jadi ada gambaran. Dan insya Allah mungkin ke depan bisa lebih memperbaikinya. Terima kasih Bapak. Sama ini Bapak Ibu punten, di diskusi juga saya di sana bertemu kalimat seperti ini. Bapak, Ibu Nana, Ibu Hasil, taruhlah ada seorang anak yang memang dia itu nurut, tiba-tiba dia berbuat kesalahan, pasti saya akan memposisikan sebagai manajer. Saya cari tahu dulu kenapa alasannya anak itu berbuat salah, tumben teman. Tapi Pak Ibu Hasil, anak tersebut emang hampir tiap hari kasus. Jadi ya udahlah sih, kadang saya tuh udah langsung ke penghukum, itu bagaimana aja, benar gak Pak? Ada kan seperti itu ya, ya kan kasusnya ya. Ya kayak kelas saya nih, Farhan Hairul Hafiz ya Pak Ahmad, ketika melakukan dia berantem sama anak kelas 6, kelas 6 sama ini, sama yang mengambil senang Pak yang menari itu Amira, berantem Pak, Hairul sama Amira. Farhan Hairul, setahu saya bahkan laporan dari Pak Ahmad, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, anaknya itu terlalu pendiam, terlalu taat sama aturan, tiba-tiba berantem. Maka pasti posisi saya akan sebagai manajer nih, karena penasaran gitu loh. Beda sama anak yang memang tiap hari berantem, tiba-tiba berantem, pasti akan larinya ke sini. Itu bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ada pendapat? Sama ya? Karena dia mungkin sudah tahu Jangan ceritanya, betul. Jadi boleh dibilang manajer itu kita cari tahu jalan ceritanya. Kalau nggak tahu jalan ceritanya ya udah terus dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Ini kasus kedua sudah. Yang materi saya terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, setelah kita memahami kebutuhan dasar manusia dan juga posisi kontrol kita terhadap peserta didik, kita perlukan kesepakatan kelas dan nilai-nilai keyakinan kelas. Artinya kita inventarisir nilai-nilai kebijakan atau kebaikan universal yang ada untuk kita sepakati bersama di kelas dengan melibatkan peserta didik sebagai objek, sehingga peserta didik memahami dengan baik perannya serta posisinya pada saat melakukan kesalahan.
sebagai pendidik bisa memposisikan peran kontrol kita sebagai manajer yang paling bagus. Kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dulu kita kenalnya dengan peraturan tata tertib. Nah, kalau bisa mulai ajaran berikutnya atau yang mungkin ajaran berikutnya lah karena tahun ajaran baru, kita buatnya jangan tata tertib tapi keyakinan kelas. Bapak Ibu siapkan apa-apa yang bagus sama apa-apa yang tidak bagus gitu ya. Nanti anak diminta untuk memilih sendiri yang menurutnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apabila anak itu sepakatnya A, ketika dia melakukan kesalahan, kita memperankan sebagai posisi manajer itu enak. Kita tadi sepakatnya apa, keyakinan kelas yang kita sepakati apa gitu. Jadi anak sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak. Kalau selama ini tata tertib kan kayak gitu, masuk jam 7, kan itu kan aturan sekolah yang tanpa dibuat dengan mengajak anak untuk berunding, kurang lebih seperti itu ya. Nah nanti Bapak Ibu kita coba, kebetulan saya tidak mempraktikkan ini, saya mempraktikkannya yang tadi posisi kontrol untuk aksi nyata saya. Jadi saya tidak mempraktikkan ini di tahun ini, kemungkinan besar akan saya praktikkan di tahun ajaran berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Taufik, guru kelas 6, teman sejawat dari Pak Farhan Sajidan sebagai CGP. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan yang telah dilakukan oleh Pak Farhan dalam rangka menjelaskan mengenai beberapa materi yang perlu jadi acuan karena adanya pembaharuan yang bersifat baik. Pak Farhan telah menyampaikan beberapa hal yang memang patut dilaksanakan di sekolah, terutama sebagai memperbaiki dalam kegiatan pembelajaran pada siswa. Pak Farhan telah menyampaikan mengenai 3 hal, diantaranya yang pertama mengenai menguatkan atau tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia sebagai dasar siswa tersebut melakukan hal-hal yang kadangkala membuat acuan kita sebagai guru itu melihat dari segi dasar 5 kebutuhan tersebut dalam rangka melihat karakteristik siswa ketika melakukan sesuatu kesalahan atau pelanggaran di sekolah. Dan yang kedua, Pak Farhan telah menyampaikan mengenai menentukan posisi kontrol dalam memberikan hukuman kepada siswa atau sesuatu hal di mana posisi kontrol ini adalah tahapan-tahapan yang sebaiknya dihindari dan sebaiknya dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya memberi hukuman atau membuat rasa bersalah, menjadikan sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita sepakat bahwa sebaiknya dalam pembelajaran dan di sekolah, guru harus menerapkan sikap manajer dalam menentukan posisi kontrol bersama siswa-siswanya berdasarkan atas keterangan yang diperoleh dari kebutuhan siswa, kebutuhan 5 kebutuhan dasar siswa tersebut. Dan yang ketiga mengenai membentuk keyakinan
keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas ini memang sangat baik, sangat bagus, di mana siswa sendiri yang akan menentukan dan siswa sendiri yang membuat peraturan-peraturan di kelasnya, sehingga siswa dapat mengetahui dan dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil bersama oleh teman-temannya. Dari kegiatan hari ini, alhamdulillah banyak sekali pengalaman baru, pengetahuan baru yang telah saya dapat. Karena sebelum-sebelumnya memang hal-hal tersebut itu biasa guru lakukan tanpa disadari. Dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah semoga dapat memperbaiki kegiatan atau hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik demi anak-anak didik kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Pak Farhan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Kaila Azani Azara. Pada saat Danis terlihat membuang sampah dari atas balkon, saya terkejut dan langsung melapor ke Pak Farhan. Harusnya saya tanya Danis dulu alasannya dan meminta Danis mengambil sampah yang tadi dijatuhkan. Terima kasih Pak Farhan sudah mengingatkan saya. Saya berjanji akan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danis Atala Fardan. Saat beristirahat, saya tanpa sengaja menjatuhkan botol minum dari atas balkon. Saya menimpa teman saya, Amira. Saya menyesal dan meminta maaf kepada Amira dan Pak Farhan karena melanggar kesepakatan kelas. Terima kasih buat Pak Farhan yang tidak memarahi saya dan ikut membantu menyelesaikan masalah saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fauzia. Saya kaget dan terkejut karena ada sampah jatuh dari atas balkon lantai 2. Ternyata itu adalah botol minum punya Danis. Awalnya saya kesal, namun sekarang saya memaafkan Danis karena tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.